Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di tempat yang mulia ini, di salah satu dari masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk sama-sama berada di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang penuh dengan rahmat, dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita di saat kita selesai dan pulang. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan mudah-mudahan di hari kiamat selawat itu berbuah syafaat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kita mengaji usulul iman bi dhawil kitabi was sunnah. Pokok-pokok keimanan, landasan-landasan keimanan di bawah cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah sampai pada perkara mukjizat para nabi yang Allah berikan untuk memperkuat dakwah mereka, yang kadang-kadang memang diminta oleh umumnya para penentangnya. Yang minta mukjizat itu biasanya adalah para penentang dakwah Nabi, dan dikatakan mukjizat karena memang membuat yang lain lemah, tidak bisa untuk menandinginya. Jadi kalau mukjizat masih bisa ditandingi, tidak mukjizat lemah. Jadi semua mukjizat para nabi tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan sebagian mukjizat atau pada umumnya mukjizat setelah Nabi itu wafat maka habis masa berlakunya. Tapi ada mukjizat yang berkesinambungan, berlangsung walaupun Nabi sudah tiada lagi, yaitu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan dalam bahasa yang mereka kenali, yang mereka pahami dan yang mereka gunakan, tapi mereka tidak bisa mendatangkan, mencontoh ayat saja yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah yang merupakan sifatnya, maka karena sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat makhluk, maka tidak ada yang bisa mencontoh atau membuat semisal Al-Qur'anul Karim.
Baik. Nah, ada yang Allah berikan pula dari jenis yang sama seperti mukjizat pula, tetapi tidak kepada para nabi, tapi pada pewaris para nabi, yaitu para al-ulama atau yang disebut dengan para al-awliya, yaitu al-karamah. Al-karamah. Al-karamah secara bahasa daripada karuma, yakrumu, yaitu mulia, yaitu suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena tidak semua wali mesti ada karamahnya. Tidak semua wali mesti ada karamahnya. Dan orang-orang beriman adalah wali Allah semuanya. Ala inna awliya Allah, ala inna Allah waliyul ladzina amanu. Naam. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingat, para wali Allah itu tidak takut dan tidak gentar. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bertakwa artinya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kalau seandainya ada yang kalau menjadi wali tapi tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah sebenarnya wali. Karena ciri wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Dan takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau ini melanggar perintah Allah, mengerjakan larangannya, lalu datang hal-hal yang aneh pada dirinya, berarti itu bukan karamah, tetapi kadang-kadang kita tertipu oleh permainan syaitan, yaitu sihir. Al-karamah menurut istilah adalah amrun khaliqun lil adah. Sama kalau mukjizat juga amrun khaliqun lil adah, yaitu satu perkara yang luar kebiasaan, yang luar biasa. Artinya luar biasa, tidak biasa dibuat orang, tidak biasa dilakukan orang. Misal, pernah tuan-tuan mendengar pohon rambutan menangis? Lain? Tidak deh? Pohon korma? Pada nangau? Nangau berita ya, nangau lain? Mana pohon korma nangis kamu? Kan tidak ada. Tapi nangau berita bahwa Nabi nangis lain. Itu kan mukjizat Nabi SAW. Atau batu mengucapkan salam. Kau nak gaji? Weh, kau nak batu salam Assalamualaikum cun? Ada? Ada, alhamdulillah. Tapi Nabi SAW batu mengucapkan salam kepadanya dan lain-lain. Saya bisa bercerita je kamu? Hah? Bisa bercerita? Tak nyambung dah. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bisa masuk semutnya, itu bangsa semut juga itu. Bisa bahasa semut. Kaum muslimin dan muslimat, jadi amrun khariqul lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi ghairu makrunin bid'awan nubuwah,
tetapi tidak diikuti dengan pengakuan jadi nabi. Kalau kemarin mukjizat adalah amrul khariqul lil adah, yaitu perkara yang luar biasa yang diikuti dengan pengakuan kenabian. Jadi ada pengakuan bahwa dia adalah nabi. Siapa contohnya? Ya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, seluruh nabi masing-masing Allah berikan mukjizat. Orang Nabi Musa mengaku jadi nabi, sah? Jadi orang itu minta bukti, maka Allah berikan mukjizat, tongkatnya bisa jadi ular. Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku jadi nabi, mereka tak terima, lalu Allah berikan mukjizat, tidak bisa dibakar dengan api. Ada orang yang tidak bisa dibakar dengan api? Hah? Nabi Ibrahim berarti mukjizat. Kalau ada sama orang lain mah bisa aja nyanyinya, berarti tidak dia mukjizat. Kan mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sopo aja lah lantiang lah api. Sodor tawagui ani sah. Nah, ketika Nabi Ibrahim tidak hangus, bahkan tidak ada bekas sama sekali, latih pun tidak. Kalau tidak, berarti ini mukjizat. Bisa orang membuat? Tidak bisa orang membuatnya. Pahamnya? Nah, kalau diikuti dengan pengakuan jadi nabi, namanya mukjizat. Tapi kalau tidak ada pengakuan jadi nabi, namanya karamah atau keramat. Nah, wala huwa muqaddimatun laha, dan tidak pula sebagai tanda permulaan atau tanda-tanda sebelum diangkat jadi nabi. Nabi kita alaihissalatu wassalam, ada enggak tanda-tanda sebelum dia jadi nabi hal-hal yang aneh? Tak ada orang. Indahnya bang. Indah ada hal-hal aneh terjadi sebelum Nabi jadi nabi. Tak punya bendaknya bang. Semuanya aru. Apa contoh? Kan tadi sahabat bawa batu salam ke Nabi, tak kenal leh. Sebelum beliau jadi Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian awan mengikuti beliau kemana pergi. Kemudian cawan atau gelas bertasbih di tangan Nabi alaihissalatu wassalam, dan masih banyak. Ketika beliau lahir bercahaya dari Mekah sampai terlihat leher-leher onta di Damaskus di Syria. Jalannya saking terangnya cahaya itu adalah semuanya adalah tanda-tanda sebelum kenabian. Dalam istilah sirah disebut dengan irhas. Apa namanya? Irhasat. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Sebelum jadi nabi namanya irhas, yaitu tanda-tanda yang Allah berikan sebelum dia mengaku jadi nabi. Sudah diberikan beberapa tanda-tanda yang Allah berikan. Di antara tanda yang diberikan kepada nabi sebelum jadi nabi pun adalah khatamun nubuwah, yaitu cap kenabian di punggung beliau atau di tekuk beliau. Ada cap ya kenabian. Nah, karamah bukanlah mukaddimah tadi, pendahuluan tadi, bukan irhas. Artinya orang ini kalau sudah dapat karamah ini sebagai mukaddimah jadi nabi, tidak. Dan tidak akan jadi nabi. Jadi kalau jadi nabinya sudah itu, berarti bukan karamah tapi adalah irhas. Kalau ada orang kini banyak kejadian aneh, sudah itu ngakunya jadi nabi.
Nah, apa nombor? Weh, adohlah aneh terjadi pada Yusuf itu ngaku jadi nabi. Apa nama? Panduto. Ya apa namanya? Panduto. Kalau buat pelajari potong mah, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad hukumnya dah haram dah kafir. Iya dia. Kalau cik haram ingan boro. Lupa kaji. Kalau ada ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad apa nama? Murtad, kafir. Dah? Kalau Islam asal berarti murtad. Jangan sabut je haram. Boleh aja dibuat ruang enggak? Kalau sabut je haram kan bisa aja boleh aja kan? Ada kemungkinannya ya. Darurat jadi nabi. Dah haram tamam. Kafir. Nampak dulu. Jadi boleh haram dah. Ini haram bagi awak tak takut boleh. Tapi kalau ni kafir agak takut juga kan. Itu tiap banyak orang yang tak boleh tahu yang kafir dan lain jenis takut bakawan juang kafir sudah bakawan seditunya pembela orang kafir. Masyaallah kiram dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian tazhar ala yadi abdin, yang karamah itu terjadi atau terdapat pada atau melalui tangan seorang hamba zahiris salah, yang terlihat kesalihannya, yaitu datang dari hamba yang saleh, ya ahli ketaatan, orang-orang yang taat pada agama, mashubin bi sahih al-i'tiqad, yang diiringi dengan i'tiqad yang benar, akidah yang sahih. Sebab ada orang-orang yang tidak berakidah yang sahih juga terjadi padanya hal-hal yang luar biasa. Wicang mata ni ya. Apa jalan seorang dia kira. Tu karamah tu. Weh, karamah tu. Enggak. Kemudian Masya Allah, basal babi ni orang tuan guru lah dapat jatah lah situ. Nya bini dia laki tu akadnya zahir, dia guru batin, nikah batin. Fahamnya? Cinta walid capek dulu pulang acu walid. Nah itu kira. Jadi inya dia bini muwiknya nikah batin, muwiknya dia bininya nikah zahir. Itu dia yang bina ke batin dulu. Fahamnya? Weh, tak ada hal-hal aneh terjadi padanya. Itu bukan apa mana soleh? Elok laku dan sehat. Fahamnya? Itu makna saleh. Bila amal kita itu dikatakan saleh, laku di mana? Tak di musajid dah, laku di akhirat. Ya, di surga, mantap benar. Laku di timbangan Allah. Apa syaratnya? Sesuai? Nya bisa sesuai ni namanya. Dia dah lelah jenap boleh bisa dia opong donyanya. Kalau sesuainya dah ampun. Jadi sesuai dulu. Yang pertama seperti sahabat Abu ya tadi, ikhlas, mesti lillah. Kalau lillah itu ya, maka keramat tu tak dipamerkan dah. Kalau syukurnya pamer, hendak ada baiklah sama insya-Allah. Yang kedua, benar. Iko kalau ndak sesuai komposisi, ya, atau komposisinya kandungannya. Zat itu sekian, zat itu sekian, zat itu sekian. Kalau ndak sesuai,
indak solehnya orang. Indak soleh. Demikian juga amalan itu kalau ndak mengikuti takaran dan ukuran yang ditentukan oleh yang akan membeli. Siapa yang beli amal awak? Allah. Karena dikatakan taat. Taat itu kepada siapa? Kepada Allah. Bukan taat kepada orang. Bukan. Yaitu taat kepada Allah SWT. Maka tidak saleh. Oleh sebab itu, orang saleh itu adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas ya jong aku ikut Rasul dia sodo ya. Enggak lenggok kira ikut Rasul dia. Ki jongki tu Rasul dia. Tahu cara tu. Ha? Oi, sampai hilang akal ke dia? Isi Rasulullah dia. Di situlah pentingnya kita berilmu. Kalau tidak berilmu, itu dia sodo di sosuen-sosuen nya. Sodo di semuanya disesuaikan. Tidak. Artinya kita tidak melakukan kecuali pasti itu diperintahkan dengan cara dan sifat yang telah dijelaskan. Bukan sesuai keinginan yang kita harapkan. Nah, lajoleh soleh. Lajoleh mana soleh? Orangnya ikhlas dan ikut Nabi alaihi salatu wasalam. Wang mengikut apa maksud mengikut? Kalau kadapannya belok kanan mengikut nomor. Ha? Kalau nak aku jalan sudah itu angin tinggal ada mengikut nomor. Jadi mengikut. Saya tengok uang baris potong. Mengikut nomor tak? Mengikut itu adalah persis seperti itu. Memang contoh-contoh itu seperti itu benar. Itu namanya mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Fa qauluna amrun khariqul lil ada. Perkataan kita dalam definisi itu amrun khariqul lil ada. Perkara yang luar kebiasaan atau tidak sama dengan yang biasa. Akhraja makana ala wifqil adati min a'mal. Keluar daripada definisi karamah sesuatu yang sudah biasa terjadi. Wa ghairu makrunin bid'awan nubuwah. Kemudian dalam definisi disebutkan tidak diiringi dengan pengakuan jadi nabi. Akhraja mu'jizatil anbiya. Maka tak termasuk dalam karamat mukjizatnya para nabi, karena para nabi itu diikuti pengakuan jadi nabi. Wala huwa muqaddimatul laha, dan bukan pula muqaddimah, pendahuluan sebelum diangkat jadi nabi. Akhrajal irhas wa huwa kullu khariqin taqaddama an-nubuwah. Keluar pula al-irhas yang merupakan pendahuluan kenabian. Wa yazhar ala yadi abdin zahirus salah. Kemudian dalam definisi terjadi melalui tangan orang yang nampak kesalihannya. Akhraja majri ala aidis saharati wal kuhan wa huwa sihrun wa sya'badah. Keluar pula apa yang dilakukan oleh para tukang sihir. Karena orang sihir ada yang soleh, tukang sihir ada yang soleh, bantu oleh aja. Kalau tampilan mungkin ya kadang-kadang lah sobat berdoa awak gila. Nah, dan para dukun ini tidak masuk di dalamnya dalam karamah. Itu apa cara beza? Nanti kita sebutkan insyaallah kaum muslimin muslimat dan mati Allah. Wa karamatul awliya katsiratun. Keramatnya para nabi itu para wali itu sangat banyak. Ini perlu dibahas karena sebagian orang mengatakan bahwa tuan-tuan ini tidak percaya wali-wali. Sah? Ada lagi yang nyabui Wahabi tidak ada wali dirinya. Jadi bahwa walinya banyak dari selain kan sahabat cakap dia Wahabi tidak ada wali dirinya. Berarti yang banyak wali dari selain Wahabi. Apa sebab banyak? Asal gila kena diangkat jadi wali.
Sanang wano jadi wali. Itu masalah. Asal pandai balemu dianggap wali. Kalau gitu ya dia. Tapi yang wali yang sesungguhnya nanti kita sebutkan bahwa ilmunya tidak diwariskan. Karamah itu tidak dipindahkan. Kalau enggak dah tua dapat keramat, cucu lu lahir lah dapat keramat pula. Masya Allah. Keramat bisa diwariskan. Itu lemu ruai. Yang bisa diwariskan itu adalah lemu. Kalau lemunya wali ruh. Wali syaitan. Nah, wali syaitan, bukan waliur rahman. Nah, ma'asyur kiram dirahmati Allah. Banyak wa karamatul awliya katsiratun minha ma thabata fi haqqi ba'd as-salihin min al-umam al-madiyah. Sangat banyak karamat para wali itu di antaranya yang terdapat pada orang-orang saleh dari umat sebelum kita. Dari umat sebelum kita. Lihat contohnya. Wa min zalika ma akhbara Allah bihi an Maryam alaihi salam. Di antaranya adalah karamah yang diberikan kepada Bunda Maryam. Siapa dia? Ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dia Nabi? Nabi dia? Enggak. Sah? Berarti apa? Kalau enggak Nabi? Wali. Karena tukang sihir juga tidak. Sah? Dukun enggak dukun juga? Berarti dia adalah wali. Misalnya qala ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab menemui Maryam, lalu Maryam ditemukan di dekat Maryam makanan segar. Buah-buahan. Lalu kata Zakaria, sang pamannya, dari mana kau dapatkan ini Maryam? Tidak ada yang membawa ke sini. Yang lebih disebutkan dalam riwayat itu bahwa dia dapat makanan, misalnya anggur, tapi tidak di musim berbuahnya anggur. Kalau dapat duyan misalnya, tidak musim duyan. Di Pulau Ambai tidak ada duyan lah. Tapi duyannya segar, bau oge. Makanya aja di duyan. Enggak. Maryam aja di duyan. Tapi yang disebutkan adalah anggur, kurma dan selainnya di musim yang tidak di waktu yang tidak musim berbuah. Tentu heran Zakaria. Dari mana kau dapatkan? Impor tak boleh waktu itu murah. Nah, dari mana kau dapatkan? Jawabannya qalat huwa min indillah. Itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini masuk karamah. Nah, tidak ada yang membawanya dan ini kejadian luar biasa. Wa minha ma akhbarallahu bihi an ahli al-kahfi ma ala ma qassallahu bidzalika fi kitabih. Demikian pula kisah ashabul kahfi yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Sah? Bahwa terjadi kejadian yang aneh. Apa kejadian yang aneh? Tidur selama 300 sinina wazdadu 9. Mereka tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Busuk. Kalau kita 5 ilah busuk. Tapi mereka tidak berubah. Berarti kejadian luar biasa. Mereka tidak berubah, tetapi yaitu dalam waktu yang sangat lama. Allah matikan mereka selama 309 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Karena waktu itu banyak orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, mustahil bagi mereka. Maka Allah matikan orang itu sebanyak 309 atau selama 309 tahun,
kemudian dihidupkan kembali. Maka akhirnya setelah itu banyak yang beriman. Banyak yang beriman karena ini mukjizat. Bagi mereka tidak mungkin. Ternyata sekarang di dunia saja sudah mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas waktu saya? Ya kita azan dulu, nanti kita lanjutkan selepas azan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian
setelah kita ketahui bahwa al-karamah itu adalah untuk para wali, bukan para nabi. Dan di antara contoh sudah disebutkan, kemudian ada contoh-contoh lagi yang disebutkan oleh para penulis. Wa min karamatil awliya min hadhil ummah, di antara keramatnya para wali dari umat ini, ma sabata fi haqqi Usaid ibn Hudayr, yang terjadi pada sahabat Nabi Usaid bin Hudayr al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana yaqra'u surat al-Kahfi fa nazala minas sama'i mithlu dhulla fiha amsalu suruj wa hiya al-malaikatu nazalat li qira'atihi, yaitu seperti yang terjadi pada Usaid bin Hudayr ketika dia membaca surat al-Kahfi, lalu turun dari langit seperti apa, adh-dhullah, seperti payung, fiha amsalu suruj, di dalamnya terdapat seperti lampu-lampu, nah, wahiyal malaikah, dan itu adalah malaikat yang turun ikut membaca surat tadi bersamanya. Pada tonton cerita itu kan tak? Berarti enam. Wa kanatil malaikatu tasallim ala Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Terjadi pula pada Imran bin Husain, malaikat mengucapkan salam kepadanya. Wa kana Salman wa Abu Darda radhiyallahu anhuma ya'kulani fi sahfatin fasabbahatis sahfatu aw sabama fiha. Salman dan Abu Darda, yakni Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, pernah sama-sama makan sepiring. Sedang makan, maka piring atau yang ada di dalam piring itu bertasbih. Ikut bertasbih. Kalau bertasbih kan kenapa enggak ya? Hah? Pas sana makan ikan bertasbih ikan loh. Enggak akan lah, takut ya. Nah. Wa Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu kana asiran indal musyrikin, tertawan oleh orang-orang musyrikin di Makkah. Di Makkah syarafa Allah, wa kana yu'ta bi inabin ya'kulu wa laysa bi Makkah inabah. Dalam tawanan dia selalu mendapatkan buah anggur, padahal di Makkah tidak ada ladang anggur. Tidak ada anggur. Tapi dia setiap hari makan anggur. Ini juga salah satu mukjizat karamah yang Allah berikan kepadanya. Wa marra Ala ibn al-Hadrami, sahabat Nabi Ala ibn al-Hadrami, melewati bijaisi fawqa al-bahr ala khuyulihim, menyeberangi lautan, lewat di dalam laut dengan kuda-kuda perangnya, tapi tidak satu pun pelana kudanya yang basah. Fahamnya? Dalam laut. Kalau masuk laut berkuda, macam apa jadi? Tenggelam, ikon tak basah dah. Berarti tak tenggelam kok gitu aja payah. Berarti dia berjalan di atas air, kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Bisa tuan-tuan buat? Bisa enggak? Enggak. Maka itu adalah karamah. Lahir dari orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Pematalat suruju khuyulihim. Wa waqa Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang tabi'in, masuk Islam di zaman Nabi tapi tak jumpa bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, minal muhadramin. Dia tertawan pula oleh Al-Aswad Al-Ansi dalam madda'an nubuwah. Al-Aswad Al-Ansi kenal? Tak jujur ya. Dia itu salah satu nabi palsu setelah Nabi wafat. Karena ada Musailamah Al-Kazzab, ada Al-Aswad Al-Ansi dan lain-lainnya yang mengaku jadi nabi. Nah, orang ini Abu Muslim Al-Khawlani ditangkap oleh Aswad Al-Ansi karena dia tidak mau mengakui dia jadi nabi. Faqala lahu atashhadu anni Rasulullah. Aswad Al-Ansi mengatakan kepada Muslim, Abu Muslim Al-Khawlani, kamu bersaksi tidak saya Rasulullah? Kata siapa? Kata Abu Muslim, ma asma. Tak, saya tak dengar katanya. Saya tak dengar.
Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kamu bersaksi Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Mendengar itu marah Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman itu, fa'amara binarin. Maka dia perintahkan untuk menyalakan api besar. Fa'alqa fiha, lalu dilemparkanlah Abu Muslim ke dalam api tadi, seperti Nabi Ibrahim dulu. Fawajaduhu yusalli fiha, wa qad sarat bardan wa salaman. Ketika dia padam apinya, dia dapatkan Abu Muslim sedang salat di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Wali ya? Ya wali, nah. Dan api itu tidak sama sekali membakarnya, dingin dan selamat. Wa ghairu zalika katsir mimma huwa manqulun fi kutubis siyar wat tarikh. Dan masih banyak lagi cerita-cerita karamah yang Allah berikan kepada para wali. Nah, para wali. Itu cahayotnya ada keramat lain? Syaratnya kan soleh tadi. Nah, itu tidak pergi ziarah kubur keramat. Nah, itu. Ini kalau ada keramat mesti ziarah ke kuburan keramat. Itu masalahnya. Nah, Nabi punya mukjizat sah, tapi dilarang kita meminta kepada Nabi setelah mati. Wali punya keramat, tapi kita dilarang untuk berkumpul-kumpul di kuburan wali, jelas. Mentang-mentang dia wali langsung kita jadikan sebagai tempat perayaan, tidak dilarang oleh Nabi alaihissalam. Kuburan Nabi aja dilarang. Nah, cuman karena kita tidak mau ngumpul-ngumpul kayak gitu, dituduhlah tidak percaya pada keramat para wali. Nah, makanya tidak ada wali di Wahabi daninya. Ini memang kita kalau jadi wali itu syaratnya ketat. Kalau selain kita kan tidak payah di wali, asal ngomong gilo bisa jadi wali. Gilo dek berzikir, gilo dek baca tahlil, itu bisa jadi wali. Nah, kalau kita tidak, sebab tidak ada wali yang gila. Kalau orang gilo dek cinta, gilo dek zikir, pasti cinta ilegal, zikir ilegal. Nah, kemudian al-farqu bainal mu'jizati wal karamah. Apa bedanya antara mukjizat dan keramat? Apa bedanya antara mukjizat dan keramat? Berkata para penulis rahimahumullah, al-farqu bainal mu'jizati wal karamah, perbedaan antara mukjizat dan keramat, annal mu'jizata takunu makrunatan bid'awan nubuwah. Seperti dalam definisi tadi disebutkan bahwa mukjizat itu mengiringi klaim jadi nabi. Yang mendapatkan mukjizat adalah nabi. Wa khilafil karamah, beda dengan keramat, fa inna sahibaha la yada'in nubuwah. Yang mendapatkan itu tidak mengklaim jadi nabi. Wa inna ma hasalat lahul karamatu, terjadi baginya karamah bittiba'in nabi, karena ikut nabi. Karena dia setia mengikut nabi, maka Allah berikan karamah. Seperti tadi Abu Muslim Al-Khawlani disuruh oleh nabi palsu mengikutinya, dia tidak mau. Karena ikut nabi palsu berarti kufur kepada nabi. Ikut nabi palsu sama dengan kafir kepada nabi. Kan tadi sudah kita bilang, mengakui jadi nabi setelah Nabi Muhammad hukumnya jadi haram lah. Kafir murtad. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dia ikut nabi, Allah balas dengan karamah. Bittiba'in nabi wal istiqamati ala syar'i, dan istiqamah di atas syariatnya. Idzan fal mu'jizatu lin nabi wal karamah lil wali. Kalau demikian, maka mukjizat untuk nabi, karamah untuk wali. Wa jima'uhuma al-amrul khariqul lil 'ada. Yang menyamakan antara mukjizat dengan karamah adalah sama-sama kejadian yang luar biasa. Kejadian luar biasa. Tadilah bisa satu pasukan berkuda naik di atas mayu, tidak basah pelano. Berarti mukjizat tak?
Hah? Mukjizat tak? Tak. Karamah tadi mah. Ini kan tak ada nabinya lah. Tapi kalau Nabi Musa lalulah Melawi, tak bahasa. Itu namanya karamah. Mukjizat, Masya Allah. Jago lah. Alhamdulillah. Nah, mukjizat. Karena dia Nabi. Kalau ini wali. Siapa nama tadi? Al-Ala ibn Hadrami, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dhahaba ba'dul a'immati minal ulama, sebagian imam dari kalangan ulama menyebutkan ila anna karamatil awliya fil haqiqah tadkhul fi mu'jizatil anbiya. Sebagian ulama menyamakan mukjizat dengan karamah. Artinya dia include dalam mukjizat. Setiap karamah yang diberikan kepada wali bukti kebenaran Nabi. Paham ya? Saya ulang kembali. Setiap karamah yang diberikan ke wali itu sama fungsinya dengan mukjizat untuk membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya Al-Ala ibn al-Hadrami, Allah berikan karamah, bisa kemasukannya lewat dalam laut, menyeberang laut tanpa penyeberangan. Jelas? Itu bukti kebenaran Nabi. Karena apa? Karena dia melakukan dapat itu karena ikut Nabi sedang pergi berjihad. Fisabilillah. Atau Abu Muslim Al-Khawlani, kenapa dia diberikan? Kan kata Al-Aswad, kalau ikut saya kamu menang, sah? Lalu dia tidak mau. Saya tetap ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah buktikan kebenaran dia ikut Nabi dengan tak terbakar oleh api. Maka sebagian ulama mengatakan wa karamah itu tabi', jadi mengikut pada mukjizat sebagai bukti kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam. Karena orang ini tak diberi kecuali karena taat dan istiqamah dengan agama Nabi alaihi salatu wasallam. Ayo. Lianna al-karamat innama hasalat lil wali bittiba'ir rasul. Karena karamat itulah terjadi pada wali karena ikut rasul. Fa kullu karamatin li wali hiya min mu'jizati rasulil ladzi ya'budullah bi syarri. Maka setiap karamat yang terjadi pada wali pada hakikatnya adalah mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wassalam, karena orang ini beribadah mengikut syariatnya. Wa min hadza yatabayyan, dari sini jelas anna itlaqal mu'jizah ala khariqil anbiya wal karamah ala khariqil awliya, bahwa menyebutkan mukjizat sebagai kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada nabi dan karamah adalah kejadian aneh yang terjadi pada para wali. Makna yani istilahian, ada dua makna istilah, laisa mawjudaini fil kitab wa sunnah. Sebenarnya tidak ada pembedaannya dalam kitab dan sunnah. Wa inna mastalah alaihim al-ulama, tapi ulama membuat istilah itu untuk membedakan antara keduanya. Wa in kana fi madluliha lihima yarja'ani li amma taqrab fi nususil minal haqq, walaupun pada hakikatnya kembali pada satu hakikat yang terjadi dalam yang ditunjukkan oleh nas syar'i, bahwa dia adalah penguat dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dengan demikian pula kita paham bahwa semua yang kejadian aneh yang terjadi bukan dari orang yang istiqamah di atas syariat Nabi, itu bukan menguatkan Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia telah mengambil jalan lain yang bukan dilalui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang terakhir dalam bab ini mukjizat, nanti akan dibahas tentang al-wali, siapa yang disebut dengan wali, apa perbedaannya dan sebagainya, ciri-cirinya, nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Hukmul iman bil mu'jizati wal karamat. Apa hukumnya mengimani mukjizat dan karamat? Sebenarnya tidak perlu jauh lagi, karena dia bukti kebenaran Nabi, wajib kita percaya. Sah? Al-iman bi mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya aslun min usulil iman. Beriman kepada mukjizat para nabi dan keramat para wali adalah dasar di antara dasar-dasar keimanan. Bukan masalah remeh. Ini masalah prinsip. Ya, kalau ada yang bilang kita tidak yakin dengan keramat para wali, ini keliru.
karena telah menghilangkan pondasi besar dari pondasi iman. Dalat alaihi nususul kitab wa sunnah, yang ditunjukkan dalam nas dan kitab dan sunnah, wal waqi'il musyahad, demikian juga fakta yang terlihat. Fa yajibu 'alal muslim i'tiqadu sihhati dzalik wa annahu haqq. Bagi setiap muslim wajib mengimani keabsahan itu dan dia adalah hak. Wa illa fatakzibu bidzalik, karena mengingkari atau mendustakan itu, au ingkaru syai'in minhu, atau mengingkari sebagiannya, raddul lin nusus, sama dengan menolak nas-nas yang menyebutkan tentang mukjizat dan kewalian dan keramat itu. Wa musadamatun lil waqi', dan menentang kenyataan yang ada. Wa inhirafun kabirun, dan penyelewengan yang besar, amma kana alaihi aimatuddin, dari jalan yang ditempuh dan dilalui oleh para imam agama kita, wa ulama'il muslimin, dan ulama kaum muslimin fi hadzal bab. Wallahu taala alam, dan Allah yang lebih tahu. Berarti mempercayai mukjizat wajib, mempercayai karamat wajib, dengan syarat sabit sahih di dalam riwayat. Berarti ada yang tak sahih, banyak yang mengklaim, banyak yang ngaku-ngaku punya karamah. Apalagi di zaman ini kuburan lebih laku dari masjid. Banyak di zaman ini kuburan lebih dicari orang dari masjid. Datang misalnya ke suatu negara, suatu daerah, tak tahu yang musajid mana, musajid yang paling lama solat sikon, tak mana kuburan yang paling keramat. Kalau ada piti nak berinfaknya, mana cak di ke musajid atau ke kuburan. Masya-Allah, penghasilan kuburan lebih besar daripada penghasilan masjid. Ini suatu fenomena yang menyedihkan dan prihatinkan. Banyak di negeri-negeri Islam yang besar, yang Masya Allah kadang-kadang sebagian menjadi menara ilmu, tetapi di tempat itu kita dapatkan kuburan kadang lebih banyak infaknya dari masjid. Lebih banyak dikunjungi oleh orang dari masjid terkenal di kota itu. Ini menandakan umat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Semoga para da'i, para ustaz, para kiai, para buya menjadi hal ini. Ingatkan umat kembali kepada sunnah Nabi. Jangan ikut kepada yang dianggap sebagai wali yang sebenarnya mungkin tidak wali. Bahkan banyak pula terbongkar kuburan-kuburan wali palsu. Sah? Kan banyak tu dibongkar kuburan wali palsu. Padahal penghasilannya Masya Allah lumayan. 5 goni padi setahun. 5 goni padi setahun cek kuburan. Kalau 3 kuburannya 5 boleh goni. Goni bapa adik, tak goni kerupuk. Nasallallahu alaihi wasallam. Awak tu buat apa? Buat WC sepaya-paya setahun 2 tahun gitu kan. Hanya kuburan wali sewantau dahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada keyakinan yang salah dan ditunjukkan jalan yang benar dan dikuatkan mengikutinya. Baik, barangkali pembahasan belum selesai. Jadi tidak usah ditanya dulu. Besok saja. Kalau ada pertanyaan, salin dulu, catat. InsyaAllah kita, kalau ada sempat, kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Dah? Hah? Apa? Yang pendek pertanyaan, jawabannya kan yang panjang. Bisa jaminan jawaban pendek pada jawaban? Pada pertanyaan? Cubalah. Taklah tentu tu jawapan deh. Kalau tentu jawapan je tanyong je tu weh. Apa? Tak buat tes baik nak masalah dah. Nanti boleh aja. Nah. Jawabanlah tentunya ya. Tak tentu pendek jawaban. Oh itu pendek tempo panjang boleh. Dan selesai. Cubalah. Mudah-mudahan tak dapat jawaban tak. Mudah-mudahan karamah ya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Artinya Allah menyelamatkan hambanya dengan cara yang dia kehendaki.
Sah? Itu bisa diberikan pada orang tua, bisa diberikan pada kanak-kanak, bisa diberikan. Sah? Banyak orang yang Allah selamatkan dengan cara yang sendiri. Anak-anak ditabrak mobil, dilindas, kan boy itu loh. Mobil palingan satu setengah kan ya, naik ke punggung, tapi alhamdulillah tak ada apa. Sah? Awak terlensur kacunya langsung mati kan? Itu Allah, salah satu cara Allah untuk menyelamatkan. Dan itu tak termasuk hal yang begitu, yang tak masuk istilahnya yang aneh, karena memang banyak terjadi hal seperti itu. Allah Allah, karena biasa itu, lah dia biasa itu, bukan hal yang sangat. Allah Allah. Kalau mujizat kan di samping Nabi kan. Orang mati itu walinya. Ya, mukjizat tidak mesti apa maksudnya? Orang yang wali tidak mesti ada karamahnya. Karena wali itu adalah orang beriman dan bertakwa. Makanya nanti ketika kita bahas masalah siapa yang wali, seperti apa cirinya, makanya itu kan yang kita isu. Nah, karena tidak semua kejadian aneh yang terjadi itu semata-mata karamah. Tidak mesti karamah. Dan makanya disyaratkan jadi lahir dari tangan orang yang saleh. Nah, Trauma bisa diulang-ulang. Trauma itu bisa diulang-ulang. Isu kan ulang deh. Maksudnya Trauma pengalaman itu bisa diulang-ulang. isu sabunnya dan bahas itu insyaallah. Maksudnya bisa buat cerita lihat kan itu ya. Isu apa insyaallah. Silakan. Dalam buku pelajaran anak sekolah kan dikenal istilah wali songo. Apakah itu sebagai penerima karomah? Nah, wali songo dari sisi sabit mereka sebagai dai, para ulama yang pernah mendakwakan Islam Nusantara itu tidak diragukan, benar. Dan bahwa mereka adalah insya Allah dalam para wali juga sudah apa? Tapi banyak dari cerita-cerita yang dinisbatkan kepada mereka, cerita-cerita karangan. Itu biasa. Jangankan kepada wali songo, cerita tentang Nabi saja banyak dipalsukan orang. Sah? Makanya kita masih selektif. Ana dulu ketika di pondok kan keluar film wali songo. Dek film agama ni awak ente izin ke Buya nonton tak ADB. Ya, nonton film wali songo. Ya tak boleh orang kalau sampai nonton film ke ADB dari ujung ombak sampai ujung kuku dilaju dia Buya. Obek lainnya. Nah, tapi dia dapat izin, takkan kena rekes. Nah, itulah pertama masuk ke dalam ADB. Walaupun orang masuk, maluannya masuk sononya. Cuman dek film agama. Awak kelas berapa? Mana 2 SMA itu kan. Pejo kawan-kawan banyak kawan buya-buya, ada buya kadang tu sodok gitu. Iya. Jadi ternyata setelah dulu tuh kecilnya yo, tapi setelah kita pelajari ternyata banyak cerita-cerita palsu yang ditempelkan dalam kisah wali. Oleh sebab itu maka kita selektif dalam masalah ini, karena lebih kalau di dalam cerita itu film itu lebih banyak trik-trik sihirnya daripada wali. Soalnya buktinya seperti yang perlu tanyakan tadi, bisa diulang kembali, bisa lebih dititiskan dan diajarkan, dan itu bukanlah karamah. Karena karamah itu tidak bisa dititiskan, tidak bisa diajarkan, tidak bisa di atas keinginan sendiri, karena semata-mata takrim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi semata-mata bukan atas kehendak kita. Wallahu a'lam. Lagi di dalam apa yang
jelaskan tadi itu kan ada salah satu syarat yang memenuhi ambo. Aku begitu. Karena di antara para wali itu kan ada yang menyebarkan ajaran Islam itu menggunakan sing dan Iya, jadi ada, makanya tadi saya katakan ada di antara mereka justru ada yang sudah terwujud pada sebagainya, yang berakidah sesat, yaitu dengan berakidah Allah menyatu atau dia menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tahallul wal wujud. Tapi tidak semua. Kalau antum nak lebih jelas barangkali Syekh Dr. Buya Zain Abidin ini lebih paham dulu, karena beliau membahas langsung dan membaca langsung dari kitab-kitab asli berbahasa lama Romo Injil itu di buku-buku para wali. Kau dengarkan ceramah Syekh Dr. Zain Abidin Syafruddin yang insyaallah lebih detail dalam masalah ini. Dan dalam ngerti bono sejawar gitu kan. Nah, beliau banyak membahas masalah ini, jazakallahu khairan. Jadi ada yang sunnah juga, ada yang juga masih memakai sebagian bid'ah. Ada yang sunnah dan ada yang bid'ah juga. Terjadi antara mereka juga terjadi dialog, terjadi perselisihan pandangan. Ada yang mengatakan ikoda ada lujinya, sukudian lonya kan ya, ada juga. Nah, sekarang diharuskan melakukan ini, besok mudah-mudahan generasi selanjutnya akan merubahnya. Akhirnya ada sebagian jadi kojo awak jadi kan, karena sudah kebiasaan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.